Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Nabiyyina Muhammad ahlu tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat duhur rahimakumullah, kita sebagai manusia memiliki rasa bosan. Sebagaimana kita capek ketika setiap hari harus bekerja, atau sebagaimana kita lelah ketika harus melakukan sesuatu monoton setiap hari berkepanjangan sampai bertahun-tahun. Tipikal kita adalah selalu merasa bosan. Dari kerja ini pindah kerja ini, kerja di kantor pindah kerja di lapangan, terus berpindah-pindah. Namun jamaah rahimakumullah, ada satu ayat di dalam Al-Quran. Ini kita melenceng sedikit dari tafsir surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Satu ayat ini penting menjadi penyemangat bagi kita dan menjadi motivasi agar tetap sabar melakukan sesuatu secara terus-menerus sampai akhir hayat. Berat ringan diucapkan ayatnya, tapi berat dalam prakteknya. Ayatnya adalah surat Al-Hijr ayat ke-99. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Satu ayat pendek, dibaca gampang, akan tetapi prakteknya luar biasa. Wa'bud, sembahlah Allah, hatta ya'tiyaka, sampai datang kepadamu al-yakin, kematian. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Coba dibayangkan, kita duduk di kantor, datang jam 7, datang jam 8, pulang jam 5, datang jam 8, pulang jam 5. Itu bosan sekali. Bagaimana jadinya kita disuruh menyembah Allah sampai mati? Akan tetapi ini adalah esensi kehidupan kita. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi ayat ini mengandung setidaknya 5 hal, jamaah rahimakumullah. Sembahlah Allah sampai kematian mendatangimu. Yang pertama, ayat ini mengisyaratkan bahwasanya ibadah harus jadi prioritas kita. Ibadah adalah kewajiban kita. Ibadah adalah tujuan kita diciptakan. Kalau panjenengan sedaya bertanya-tanya, apa tujuan saya dilahirkan? Kenapa saya harus ada di sini? Maka ingat ayat ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kalian diciptakan jin dan manusia kecuali untuk misi, yaitu beribadah. Jadi jangan bosan, kita dipanggil lagi hayya 'alas shalah, panggil lagi hayya 'alal falah, dipanggil lagi qad qamatis shalah, terus ke masjid bolak-balik. Jangan pernah merasa bosan, karena itulah tujuan utama kita hidup di dunia. Dan juga tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Isa, diutusnya Nabi Musa, para nabi dan rasul, itu diutus agar manusia menyembah Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah. Dan kami sudah mengutus para rasul untuk setiap umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat, hadirin, kita dibangkitkan di hadapan Allah itu dalam kondisi sesuai dengan ibadah kita. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Setiap kita yang ada di muka bumi, yang ada di langit, kecuali nanti akan mendatangi Ar-Rahman, mendatangi Allah dalam kondisi abda, orang yang ibadah, ahli ibadah, sesuai dengan kondisi ibadahnya. Jadi ibadah ini harusnya menjadi prioritas utama kita, jamaah rahimakumullah, menjadi fokus yang ada di otak kita, bukan yang lainnya. Kalau sudah panggilan azan, selesaikan yang lain, yang prioritas kita utamakan.
Dan setelah itu kita berusaha untuk ibadah yang lainnya. Yang kedua, ayat ini mengandung makna bahwasanya milikilah sifat istiqomah, milikilah sifat disiplin, milikilah sifat telaten di dalam ibadah. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam diperintahkan Allah, wa ausoni bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Saya diperintahkan Allah untuk sholat dan zakat sepanjang saya hidup. Nabi Isa pun sepanjang hayatnya juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin sholat terus menerus? Tidak. Ibadah tidak hanya sholat. Fa'idha farokta fangsob, di dalam ayat, ketika sudah melakukan satu ibadah, fangsob, lakukan ibadah yang lain. Apa ibadah kita? Dari bekerja, dari masjid sholat, kemudian kita pulang ke tempat kerjaan, bekerja adalah ibadah, mencari nafkah adalah ibadah, istirahat sebentar berzikir itu adalah ibadah, buka Quran sebentar dibaca itu adalah ibadah, ada uang di kantong 1.000 rupiah berikan kepada orang lain sebagai sedekah itu ibadah, menjaga perkataan, tidak mengucapkan kata-kata kotor, walaupun idenya banyak kata-kata kotor dia jaga, itu adalah ibadah. Menjaga pandangannya, tidak memandang kemana-mana, itu adalah ibadah. Jadi banyak sekali hal ibadah selain sholat, dan ini hendaklah kita istiqomahkan dalam setiap kehidupan kita, istiqomah untuk beribadah. Ibadah itu bukan musiman, bukan sesaat, tapi setiap saat. Nah, ini ayat ini mengandung ibadah itu bukan sesaat, tapi setiap saat, ya. Jadi setelah kita selesai satu ibadah, kita laksanakan ibadah yang lainnya. Yang nomor 3, jamarukullah, ayat ini mengandung makna bahwasanya setiap muslim atau setiap muslimah itu harus punya satu ibadah andalan, memiliki satu amalan rutin yang dikerjakan. Kalau kita istilahnya adalah wirid, satu amalan yang panjenengan bawa ke hadapan Allah itu apa? Ya Allah, saya ahli sodakoh, karena panjenengan selama hidup rajin sodakoh, pagi sodakoh, sore sodakoh, malam sodakoh, ahli sodakoh. Ya Allah, saya adalah ahli puasa, karena Senin Kamis selalu puasa, nggak cukup Senin Kamis, dia puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, seumur hidup. Dia punya amalan puasa, masuk dari pintu Ar-Royan, pintunya khusus orang-orang yang berpuasa. Ya Allah, saya ahlul Quran, selalu membaca Al-Quran. Jadi setiap muslim hendaknya punya satu wirid yang menjadi andalan dia di hadapan Allah. Anda siapa? Kalau di dunia kita dikenal sebagai satu, mungkin penjahit karena kita ahli menjahit, mungkin teknisi karena kita ahli memperbaiki alat-alat, mungkin guru karena kita mengajarkan ilmu. Tapi di hadapan Allah kita siapa? Ada satu amalan yang kita bawa, istiqomah dikerjakan walaupun ringan. Misalkan setiap pagi zikir, tiap pagi, tapi misalkan sedekah rutin walaupun 1.000 tapi rutin, sholat duha walaupun 2 rakaat tapi rutin. Jadi ada ibadah yang kita istiqomahkan. Tapi yang paling utama ibadah yang perlu kita istiqomahkan apa itu? Adalah tauhid. Tauhid itu apa? Hatinya untuk Allah ibadahnya, lisannya tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang diridhai Allah, perbuatannya tidak berbuat kesyirikan. Itu ibadah yang paling utama. Yang keempat, jamaah rahmatullah, makna dari ayat tersebut adalah hendaknya setiap muslim itu memikirkan dia nanti mati dalam keadaan apa. Hendaknya setiap muslim memikirkan dan menyiapkan dia pengen wafat dalam kondisi apa. Kalau dia ingin diwafatkan dalam keadaan sholat, dia harus rajin istiqomah sholat, kalau perlu jadi imam. Seseorang diwafatkan dalam keadaan berkhutbah karena dia rajin berkhutbah, mendakwahkan kebaikan. Seseorang diwafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran karena memang dalam kesehariannya dia membaca Al-Quran. Wafat di medan perang karena sehari-hari berjihad, ya, melawan Israel, melawan orang-orang kafir di medan perang. Jadi kita harusnya merencanakan dari sejak sekarang, saya ingin diwafatkan dalam kondisi apa, maka kita harus biasakan dari sejak sekarang. Saya ingin diwafatkan di masjid, jadilah ahli masjid, selalu hadir di masjid. Kalau panjenengan tidak pernah hadir di masjid, bagaimana Anda akan diwafatkan di masjid?
Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang dilihat dari akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya dia itu seperti apa, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi yang keempat ini, hadirin rahimakumullah, adalah seseorang harus memikirkan bagaimana dia mati nantinya, ya, sesuai dengan kebiasaannya. Yang terakhir, nomor 5 adalah seseorang harus memikirkan, meyakini bahwasanya kematian itu mesti datang. Tidak ada orang meragukan hal ini, akan tetapi yang ada adalah orang yang tidak menyiapkannya. Jadi seseorang pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang membuat heran itu jamaah rahimakumullah adalah kenapa kita tidak ingat, selalu lupa bahwasanya kematian itu mengancam di depan kita. Itu sering sekali kita. Kapan kita lupa? Ya kita tidak mau sholat, itu kita lupa kalau kita nanti mati menghadap Allah. Kita tidak mau untuk beribadah, itu kita lupa kalau kita nanti akan menghadap Allah. Jadi setiap yang bernyawa, innal mauta tafirruna mulaqikum, kematian yang selalu kita lupakan, yang selalu kita hindari, itu pasti akan mendatangi kita. Mari kita ingat, pernahkah kita sakit, sudah saatnya dokter mengatakan ini yang bisa kita lakukan, ya, tapi rupanya Allah masih memberikan kita kesempatan, ya. Atau keserempet motor, seharusnya kita terlindas tapi tidak jadi. Itu harusnya membuat kita berpikir bahwasanya kematian itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi jamaah rahimakumullah, mari kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memiliki ibadah yang rutin istiqomah dan istiqomah dalam ibadah kita tersebut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang sesuatu yang yakin, yaitu kematian kepadamu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.